datang di PRK Channel. 10 Agustus Santo Laurentius Martir. Sumber Iman Katolik, Media Informasi dan Sarana Katekese. Laurentius lahir pada abad ketiga di Via Tiburtino, Roma, dari keluarga bangsawan yang kaya. Ayahnya bernama Crense dan ibunya bernama Patiense. Pada waktu itu, orang Kristen sudah mempunyai banyak pengikut, tetapi masih menderita banyak kesukaran, terutama dari penguasa Romawi yang kejam. Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Valerianus, yang menuntut penyembahan dewa-dewa kepada semua warganya, padahal orang-orang Kristen dengan giatnya menyebarkan Injil yang bertentangan dengan penyembahan dewa-dewa. Maka mereka pun menghadapi risiko yang amat besar. Banyak dari mereka yang kemudian ditangkap dan dibunuh atas perintah kaisar. Kisah Pilus Santo Laurentius Martir Kristus. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma oleh Paus Sixtus yang kedua. Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan dharma kepada para fakir miskin di seluruh kota Roma. Ia juga melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Sri Paus Sixtus kedua ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku, dan engkau 3 hari lagi, engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi. Prefek kota Roma, yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan, mendapat laporan bahwa Laurentius lah yang mengurus semua kekayaan itu. Karena itu Laurentius dihadapkan pada penguasa Roma itu. Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang, Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan kepadamu." Laurentius dibiarkan kembali ke kediamannya. Ia segera mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju ke kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu, Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-kata Laurentius ini dianggap sebagai suatu olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Karena itu ia ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas terali besi yang panas membara. Laurentius tidak gentar sedikitpun menghadapi hukuman ini. Setelah separuh badannya bagian bawah hangus terbakar, ia meminta supaya badannya dibalik sehingga seluruhnya bisa hangus terbakar. Sebelah bawah sudah hangus. "Baliklah badanku agar seluruhnya hangus," katanya dengan sinis kepada para algojo yang menyiksanya. Laurentius akhirnya menghembuskan nafasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Kisah kemartirannya kita ketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius terkabul doanya. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus
Demikian Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya. Mujizat doa bersama Santo Laurentius untuk kemiskinan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat kehidupan ini, atas bumi yang begitu subur, begitu banyak kekayaan alam yang Engkau anugerahkan bagi kesejahteraan hidup manusia. Namun hingga saat ini masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan. Bersama Santo Laurentius yang memahami makna berbagai hal, kami berdoa kepadamu, sadarkanlah kami untuk saling berbagi, agar tercukupilah kebutuhan kami semua. Gerakkanlah hati orang-orang yang berkelimpahan untuk memberdayakan orang-orang miskin, dan tuntunlah hati para pemimpin kami untuk mengetaskan rakyatnya dari jurang kemiskinan. Ya Allah, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, semoga mereka yang berada dalam kemiskinan tetap tabah dalam menjalani kehidupan ini dan berjuang untuk lepas dari jerat kemiskinan. Amin.